Swastiastu, pemirsa Bali TV. Jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now sedang kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu anak muda Bali yang sangat berprestasi, Dewa Ayu Trisna Damayanti. Om Swastiastu, Dewa Ayu. Om Swastiastu, Punapi Gatre. Bece. Waduh, ini mewakili Gen Z nih kayaknya. Aduh, prestasinya sangat luar biasa. Nah, sekarang kita mau membahas tentang kegiatan Dewayu, prestasi Dewayu yang bisa di-share kepada teman-teman yang di luar sana. Ya, oke. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih Dewayu, kegiatannya dan kesibukannya apa sih? Oke, kesibukan atau kegiatannya sekarang ya. Halo pemirsa Bali Now. Jadi sekarang saya kesibukannya itu kuliah sih sama organisasi dan juga beberapa proyek penelitian. Ada penelitian eksperimental itu terkait gel ikut lutung untuk luka diabetes gitu, sama tim juga, tim PKM. Terus ada juga persiapan MBKM seperti itu. Nanti kita bahas yang lebih dalam lagi ya. Siap. Berarti Dewayu kuliahnya di mana? Kuliah di Universitas Udayana, semester 7 sekarang. Semester 7, waduh. Dan ternyata Dewayu ini prestasinya banyak banget. Dan dari sejak kecil ya? Ya, mulai dari kabarnya kecil. mulai SD sudah mulai kegiatan, kita ngobrolin dari SD dulu ya. Oke, Nah, boleh. dari SD udah berprestasi. Apa aja sih kegiatan dari sejak belia? Oke, kalau dari SD itu ya dimulai dari awalnya itu ada mekidung, macepat, itu dari diajarkan juga atau tertariknya itu mulai dari dengar-dengar aji mekidung gitu. Terus di sekolah ada pemilihan gitu, siapa mau mekidung, siapa mau macepat gitu. Terus tertariklah untuk ikut, dapat juara di sana, tingkat kabupaten juga. Terus lanjut ada Mesatua Bali gitu. Mesatua Bali ini kan bercerita ya dalam bahasa Bali. Terus di sana pertama kali saya sadar gitu bahwasanya kita gitu ternyata nggak cuma punya satu suara ini aja gitu. Si Dewayu kecil nih berpikir bahwa wah ternyata kita bisa mengubah suara kita gitu. Nah itu hal yang bikin tertarik juga sama Mesatua Bali dulu. Nah sama guru saya, guru pembimbing Mesatua Bali ini gitu, Bapak Suwade, beliau mengajarkan saya bahwa ada tekniknya nih untuk mengubah suara. Besar nggak sekedar besar gitu ya, ada powernya. Terus kecil nggak sekedar mengecilkan volume gitu. Itu sih yang menarik. Terus kebetulan SD juga itu berturut-turut peringkat kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau nggak 1, 2, 1, 2 gitu. Berarti secara akademik, non-akademik ternyata berprestasi juga ya. Nggak cuma di non-akademik ya prestasinya. Iya, setengkara. Oke, kenapa Dewayu sejak kecil benar-benar sudah mencintai kegiatan-kegiatan Dewayu yang mungkin nggak tahu orang tua yang mendorong apa memang Dewayu yang mau sendiri? Iya, kalau Dewayu kecil gitu ya, anak kecil pikirannya apa sih kalau lomba itu pasti pertama diiming-imingi kalau menang dapat juara itu ada hadiahnya gitu kan, iya, ada hadiahnya. Betul. Jadi itu bikin semangat juga. Nah di luar itu sih emang ada rasa penasaran dari dalam diri, terus pingin nyoba ini, pengen nyoba itu, terus ikut lomba gitu. Nah di luar konteks menang atau kalahnya itu kayak ada kepuasan batin tersendiri gitu, kepuasan batin. Oh udah pernah nyoba A, udah pernah nyoba B gitu, jadi ya seneng aja nyoba semuanya. Terus ya emang sih ada dorongan juga pasti. Dari orang sekitar pasti, dari orang tua, guru-guru SD dulu, apalagi ya dulu kalau kita lomba mewakili SD dapat dispensasi kan, jadi dapat jalan-jalan gitu. Itu sih ya kalau anak kecil ya. Itu kebahagiaan ya. Dari kecil jadi tetap orang tua tetap waktu itu mendorong juga ya, karena pasti. Anak kecil tahu apa sih yang penting dia suka dan tidak merasa dipaksa, ya udah dijalanin dan ternyata mendapatkan reward dari itu kan luar biasa gitu. Dan akhirnya sampai sekarang. Nah, nanti di segmen kedua kita lanjut lagi ngobrolnya tentang prestasi Dewayu yang sekarang. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now dan masih bersama Dewayu Trisna. Aduh, ini anak muda Bali yang berprestasi. Nah, tadi kita sudah bahas nih prestasi-prestasi Dewayu, kegiatan Dewayu dari sejak SD ya. Dan sekarang lanjut nih. Sekarang
kan masih berprestasi nih sampai sekarang, sampai di bangku perkuliahan. Tapi melewati itu kan ada saat SMP, SMA. Pasti masih tetap berkegiatan dan pasti masih meraih prestasi-prestasi. Nah, bisa cerita ke pemirsa Bali Now, prestasi apa aja sih saat mulai SMA, menginjak dewasa, kemudian sampai di perkuliahan sekarang? Oke, lanjut nih kalau misalnya tadi SD itu Mes1 Bali, SMP juga masih sejalur tentang bercerita gitu, tentang vokal, tentang ekspresi, olah ekspresi, tapi naik levelnya di bahasa gitu, storytelling lah anggapannya jadi dalam bahasa Inggris gitu. Terus ada juga olimpiade, saya dapat juara 3 tingkat provinsi, SMP. Olimpiade matematika, ya. Terus lanjut juga organisasi OSIS, saya aktif juga. Terus setelah OSIS itu di SMA juga terus berlanjut OSIS, terus ada kesempatan organisasi di luar sekolah juga, itu jadi koordinator ruang guru squad region Bali gitu. Jadi di sana mulai relasi teman-teman SMA antar sekolah gitu. Jadi nggak cuma di SMA saya, SMA lain juga saya kenal gitu di sana. Terus di SMA juga masih olimpiadenya lanjut, Mekidong, Macepat masih lanjut, dapat juara juga sempat seperti itu, dan beberapa lomba esai gitu. Terus lanjut ke kuliah gitu. Kalau ke kuliah juga masih organisasinya aktif gitu. Cuman organisasi ini di luar kampus. Ada yang on top Bali tahun 2019 saya gabung. Terus di tahun 2020 saya organisasi di Isma Farsi. Nah, itu organisasi sudah mengarah ke kefarmasian gitu. Sesuai dengan jurusan. Iya. Ya. Kemudian saya mewakili Udayana di Indonesian Pharmaceutical Leadership Forum, itu pelatihan kepemimpinan untuk mahasiswa farmasi, mendapat predikat Best Participant gitu di sana, di Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Ya. Dan kabarnya juga ini ya, Dewayu ini juga jago peran ya, di seni peran karena menggeluti seni teater. Iya, iya. Ya, sejak kapan sih mulai suka berteater? Ya, kalau berteater kalau dibilang mulai kapan? Mungkin dari Mes1 storytelling itu udah mulai ya, udah termasuk teater, seni peran gitu. Tapi yang mendalami di teater itu mulai dari 2017 di SMA gitu, karena di sana dikenalkan gitu dengan dunia teater, ekstrakurikuler teater gitu. Nah, di sana itu saya baru masuk teater, langsung mengenal istilah casting gitu di sana. Saya casting menjadi mencoba casting untuk memerankan peran utama di project Mayapada gitu. Jadi baru masuk banget nih teater langsung ada project gitu. Nah, saya ikut castingnya. Awalnya insecure karena saya murid baru gitu ya, siswa baru gitu. Mau ikut casting, terus ada kakak-kakak kelas nih yang juga casting gitu. Tapi guru saya bilang nggak usah insecure, coba aja dulu. Hasilnya nanti tetap siapa yang terbaik itu yang menjadi peran utama, nggak memandang siapa yang siswa baru, siapa siswa lama. Akhirnya berani tuh saya terobos dan terpilihlah jadi peran utama gitu ya di Mayapada. Terus dari sana juga ada prestasi di teater gitu. Jadi pemeran wanita utama terbaik se-Bali, terus lanjut mewakili Bali di Batu Malang, kemudian dapat predikat Best Sutradara di sana teater kami, terus lanjut ke Kalimantan di Literary Festival gitu, di sana juga sama. Berarti setiap kegiatan yang Dewayu geluti selalu ada prestasinya ya, itu luar biasa loh. Syukurnya ya Sengkara. Sebenarnya masih ada sih di belakang ya yang mungkin ikut saja, tapi ya itu mengasah kemampuan juga. Betul. Nah, ini ngomongin masalah kan segitu banyaknya pengalaman yang sudah Dewayu jalani ya, dari SD, SMP, SMA sampai di bangku perkuliahan, mengikuti banyak kegiatan dan mendapatkan prestasi di setiap kegiatan itu. Pasti ada pengalaman yang sangat menarik, yang susah dilupakan. Apa itu? Ada nggak pengalaman yang seperti itu? Menarik dan susah dilupakan. Sebenarnya semua sih ya, karena semua jalan itu punya cerita uniknya masing-masing gitu Mbak Heni. Tapi kalau misalnya baru dibilang belakangan ini gitu, yang mungkin banyak pengalaman, banyak ceritanya itu ada di salah satu event internasional. Jadi ada kegiatan itu APPS, Asia Pacific Pharmaceutical Symposium, itu kegiatan kefarmasian juga skala internasional. Nah, di sana saya mendapatkan kesempatan menjadi official delegate Isma Farsi Indonesia seperti itu. Nah, karena di sini
saya pertama kali menjadi official delegate gitu ya Indonesia gitu. Jadi saya banyak belajar gitu, bertukar pikiran, sudut pandang sama mahasiswa farmasi dari luar negeri gitu, entah itu dari Taiwan, dari Thailand, dari Singapura dan juga dari Korea, ada bahkan seperti itu di sana. Dan ada nih satu session Mbak ini yang bikin mungkin kayak greget deh gitu. Nah, ini ada namanya rangkaian event APPS Next Top Model gitu, Next Top Model. Nah, ini adalah perwakilan dari masing-masing negara untuk menampilkan gitu salah satu perwakilannya sebagai model dengan kostum budayanya gitu, budayanya sendiri-sendiri ya seperti itu. Nah, saya udah H-1 keberangkatan ke Jogja, itu kegiatannya di Jogja, hostnya UGM. Itu di chat gitu, ayo Dewayu bisa jadi wakil Indonesia nggak untuk model ini gitu. Nah, ini H-1 keberangkatan udah mau malam, saya udah selesai packing dong Mbak Hedi. Iya, udah selesai packing. Terus udah selesai packing baru nih dibilangin, waduh mendadak ya. Akhirnya kita gerasa-gerusu cari pakaian gitu, lihat kain Prade gitu, kemudian kain songket, mana sih yang bisa di mix and match, dibantu sama Ibu sama Aji juga waktu itu. Iya. Terus kemudian akhirnya dapat, kita mikirnya gimana biar tetap membawakan ciri khas Bali tapi kita simple bawanya gitu, nggak nambah banyak packingan di koper gitu kan ya. Akhirnya menemukanlah gitu. Akhirnya di hari H saya coba sendiri gitu, berias dan segala macam. Padahal ini saya jarang banget berias full sendiri ala Bali gitu, sama masang bunga emas. Itu kan jarang ya, saya biasanya paling ke salon atau enggak ada tata riasnya gitu. Nah, di sana saya ditutor sama ibu saya di rumah gitu. Saya video call gitu dari sana. Ibu gimana ini masangnya gitu. Itu benar-benar ya agak crowded ya, tapi akhirnya bisa dan catwalk dimulai. Nah, di malam pengumuman ternyata best custom dan best model jatuh kepada Isma Farsi Indonesia. Itu saya yang benar-benar persiapannya mepet banget. Tapi ternyata dengan persiapan yang singkat pun kalau kita memang fokus kepada itu ya nggak menutup kemungkinan juga kan untuk bisa menghasilkan terbaik. Waduh, gitu. berarti itu touring dari sang ibu nih sangat ini ya. Iya, manjur ya. Manjur karena kan harus mandiri ya di sana ya, harus sasakan sendiri dan pakaian kita harus menggunakan sendiri karena busana Bali kan susah-susah ribet, susah-susah gampang gitu. Aduh. Menarik juga ya ceritanya. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen ketiga. Boleh. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih bersama anak muda Bali yang sangat berprestasi, Dewa Ayu Trisna Damayanti. Tadi kita udah ngobrol seru-seruan tentang bagaimana sih seorang ibu Aji juga ya begitu support ya terhadap Dewa Ayu. Saya sampai sibuk-sibuk nyiapin pakaian di H-1. Nah, seperti apa sih bentuk support kedua orang tua Dewa Ayu? Iya, bentuk supportnya sih sebenarnya banyak ya gitu. Kalau dari kecil itu Dewayu yang memang mau dianterin dulu pertama-tama kemana-mana, terus butuh support, nggak mau kemana-mana kalau nggak ada ibu sama Aji gitu kan ya. Kalau misalnya dulu dari SD mulai prestasi gitu, itu selalu meluangkan waktunya gitu untuk mau nganter, untuk gimana. Jadi support dalam bentuk waktu juga gitu. Terus selain itu juga tadi ya support dalam bentuk mental dan juga maulah gitu untuk bantu persiapan ini itu benar-benar support yang sangat luar biasa sih gitu. Jadi saya rasa orang tua emang paling besar di sini gitu untuk support sistemnya dari Dewa Ayu sendiri. Dalam segala hal ya supportnya. Iya, dalam segala hal besar secara finansial juga ya. Ya itu juga pasti karena siapa lagi untuk saat ini ya karena Dewa Ayu kan belum bisa mandiri banget. Iya, masih sebagai mahasiswa. Iya, nah pernah nggak sampai orang tua tuh terlalu memprotek Dewa Ayu, terlalu mengekang gitu. Sedangkan Dewa Ayu sekarang kan sudah mulai harus berkegiatan yang lebih luas lagi karena sudah harus keluar Bali kadang-kadang kan. Nah, pernah nggak sampai orang tua Aji atau ibu itu sampai mengekang, sudah di Bali aja gitu? Pernah ya pasti ya gitu. Pernah. Mungkin Aji atau ibu? Lebih ke ibu sih gitu. Tapi akhirnya dengan diskusi gitu bisa. Itu pasti pernah ya bagaimanapun gitu. Mungkin pemirsa Bali Now juga di sini yang pernah minta izin gitu ke orang tua mau kegiatan apa gitu. Pasti saja pernah nggak dikasih atau agak dikekang atau was-was gitu ya. Karena
ya namanya juga orang tua gitu ya, khawatir terhadap anak itu wajar gitu. Walaupun gitu orang tua yang tipe kayak orang tua saya itu adalah sebenarnya memberikan ruang seluas-luasnya kepada anaknya, tapi tetap aja ada gitu suatu ketika yang memang agak was-was, lebih khawatir daripada biasanya. Nah saat itu ada nih kegiatan mengisi acara juga di RPLF itu di Dr. Subandi, Universitas Dr. Subandi Jember. Di Jember. Ya, betul. Nah, saat itu sebenarnya lagi hektik di kampus, mau masuk ke minggu-minggu ujian gitu. Nah, kemudian ini adalah undangan mengisi acara, akhirnya saya merasa bahwa saya bertanggung jawab nih untuk bisa hadir ke sana gitu. Saya ngobrol sama dosen, akhirnya saya memutuskan untuk ke Jember lewat jalur darat, naik bis sama kapal feri. Nah itu saya nggak pernah lewat jalur darat ke Jember. Nah perjalanannya pun malam. Nah setelah saya ngobrol sama orang tua was-was kayak nggak boleh, jangan gitu, karena mereka dengar perjalanan Bali Jember itu agak terjal gitu. Iya, betul. Apalagi perjalanan malam. Ya seperti itu. Itu sih yang bikin orang tua lebih khawatir gitu. Dan akhirnya dengan ngobrol gitu, kayak diskusi, ini tanggung jawab Ayu loh di sana, harus saya selesaikan seperti itu. Akhirnya ya silahkan gitu, ya selalu sih berkabar gitu kan ya, selama perjalanan bolak-balik itu emang malam sih, karena harus mengejar waktu ya, habis dari sana saya harus langsung di kampus gitu. Nah akhirnya perjalanan bener-bener sendiri, nggak ada teman siapapun gitu, sampai di Jember dengan selamat seperti gitu, Astengkare. Terus baliknya pun setelah ngisi acara itu malam, saya balik jam 10 malam, jadi perjalanan itu full tengah malam sampai di Bali jam 7 pagi, terus saya udah harus di kampus jam 8.30. Jadi itu langsung dijemput di Ubung, langsung diantar ke kampus sama orang tua gitu. Luar biasa ya support orang tua gitu loh. Walaupun khawatir tapi karena tugas ya, harus betul. menyelesaikan tugas. Jadi sendiri saat itu. Sendiri banget. Luar biasa. Ini berarti walaupun perempuan tapi tetap harus berani, iya kan, menyelesaikan tugas, melewati rintangan apapun, syukurnya tidak ada rintangan apa-apa. Nah selain orang tua, support sistemnya kan sangat luar biasa ya, mungkin dari Dewayu kecil sampai Dewayu dewasa. Nah selain orang tua, siapa yang memberi support system? Support system, oke. Support system di sini banyak ya Mbak Eni sebenarnya gitu. Kalau dari SD semua guru juga pasti berperan. Kemudian SMP, saya ingin mention satu guru di SMP nih gitu. Boleh, silahkan. Pak Mike, terima kasih banyak atas bimbingannya. Jadi sampai sekarang saya masih aktif diskusi sama Pak Mike. Jadi anggapannya bisa kita sebut coach kehidupan saya lah gitu Pak Mika ini, karena dari SMP sampai sekarang saya masih kadang diskusi ke sana gitu kayak. Dan selalu saya mendapatkan insight gitu dari diskusi tersebut. Kemudian di SMA ada Bapak Gusti Putu Sunaya dan Ibu Sukmawati ya, pembina teater saya juga, itu juga besar supportnya kepada saya. Kemudian di perkuliahan tentunya Ibu Bapak dosen sebagai orang tua saya di kampus gitu. Mungkin ada Bapak Eka Indra sebagai Kaprodi di Universitas Udayana farmasinya, kemudian Bapak Martadi, Ibu Nova pembimbing akademik saya juga, dan seluruh dosen yang sudah mendukung saya gitu ya selama berkegiatan dan juga selama berakademik di Universitas Udayana. Dan mungkin selain dosen juga banyak ya teman-teman yang seperjuangan, juga support system saya yang lumayan besar juga. Iya, yang nggak bisa disebutin ya karena terlalu banyak sekali. Ya mungkin Dewayu, bagaimana kita membawa diri kita terhadap orang-orang mungkin yang lebih senior, bagaimana attitude kita terhadap mereka. Dari sana mereka tetap akan memberi support walaupun sudah tidak ada mungkin hubungan dalam hal di sekolah, karena sudah di akademik sudah ada tidak ada hubungan lagi, tapi tetap memberi support gitu ya. Berarti memang the best deh Dewayu, semoga dipertahankan yang seperti itu ya, attitude, kemudian bagaimana kita membawa diri kita terhadap orang lain gitu. Siap, the best juga sih support sistemnya. Iya, keren. Baik pemirsa, nanti kita masih akan membahas banyak hal, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama Dewa Ayu Trisna. Dewa Ayu Trisna, tadi kita udah ngobrol masalah kegiatan-kegiatan Dewa Ayu di teater, kemudian kegiatan di akademik, di kampus ya, sampai keluar Bali untuk ini juga ya, jadi pembicara juga ya biasanya. Bisa cerita sedikit deh gimana?
Oke, kalau di pembicara itu awalnya saya dipercaya karena memang mengemban tanggung jawab di Student Exchange Officer sekarang di ISMA Farsi Nasional gitu. Jadi saya mengurus mempertanggungjawabi pertukaran mahasiswa farmasi gitu antar negara, mau mengirim mahasiswa keluar bisa atau menerima mahasiswa ke Indonesia bisa. Jadi gitu. dipercaya Iya, ya, saya Dewa di ya. sana PIC-nya seperti itu. Nah, dari sana kalau saya sharing kepada teman-teman atau jadi narasumber gitu di dalam organisasi, itu lebih tentang pertukaran mahasiswa. Tapi kalau di luar organisasi itu biasanya saya diminta untuk jadi narasumber, misalnya tips menulis esai gitu-gitu, kemudian juga kesetaraan gender, kemudian pemberdayaan wanita, woman empowerment seperti itu. Itu sih kalau pembicara. Waduh, berarti betul-betul ya di akademik pun sampai sudah dipercaya begitu Iya, ya. beruntung ya seimbang. Seimbang, balance gitu. Nah, selain di akademik, tadi sudah cerita juga bahwa Dewayu sudah biasa main teater ya. Nah, ternyata juga Dewayu selain main teater dan the best juga di teater sebagai pemeran utama ya, sudah disabet juga oleh Dewayu. Dan kemudian sudah ikut-ikut lomba juga untuk membuat short movie, film pendek gitu ya. Ada pengalaman ya membuat, bisa cerita nggak? Aduh, pokoknya harus diceritakan semua kepada pemirsa Balinau. Waduh, kalau short movie ini pertama ada iseng-iseng gitu, ada iseng-iseng kita buat short movie sama ada anak teater juga gitu di Osaka dan beberapa anak tim jurnalistik gitu. Nah itu saya ada short movie satu namanya Bayangan Gelap. Judulnya Bayangan Gelap, itu saya dan adik saya di sana berperan gitu sebagai kakak adik. Itu agak sedikit ke horor sih, horor tapi ada sedikit sentuhan mentalnya di sana gitu. Ada di YouTube juga. Terus kemudian selanjutnya saya ikut lomba short movie tingkat internasional, itu diadakan oleh IPSF. Kebetulan waktu itu lagi juga pandemi gitu, jadi masih ada sedikit waktu luang di rumah gitu ya, karena semua online. Jadi saya iseng tuh buat juga short movie-nya, kemudian ya rekam sendiri, editing sendiri gitu. Pemainnya pun orang-orang rumah, ada ibu, ada adik gitu ya di sana. Aji ikut juga? Adik. Oh, adik. Adiknya ya. Jadi ada ibu, ada adik di sana juga yang ikut berperan di dalam short movie itu, dan akhirnya juga dapat juara favorit di sana gitu. Oh iya, Ya. itu pengalaman pertama kali? Iya, untuk lomba. Oke. Jadi yang bikin naskah atau yang Sendiri juga, ide, jadi segala benar-benar macam? ide kita rancang sendiri, kemudian take sendiri juga dengan kamera apa adanya di rumah, kemudian juga orang-orang rumah juga yang diberdayakan, terus editing sendiri gitu. saat pandemi mungkin ya? Iya, judulnya itu The Depression, jadi itu juga tentang COVID sih ceritanya Iya, gitu. iya. Jadi sampai sempat juga membuat ini ya, short movie. Nah, mulai belajar acting itu sebetulnya mulai tahun berapa ya? Kalau actingnya banget itu kan dari kecil ya, tapi kalau misalnya emang di teaternya banget itu 2017 di SMA itu. 2017 hanya tapi kan di Tapi teater. sebelumnya itu ya udah ada acting kecil lah Iya, ya gitu. kemudian akhirnya ke Teater Bumi ya, gabung juga dengan Mbak Heni ya. Ya, dengan Mbak Heni di sana kan Teater Bumi awalnya tuh dari Teater Bisma juga gitu. Dapat akses gitu, menari awalnya ya di proyek Teater Bumi, kemudian diarahkan juga sama Ibu Sukma, kemudian ada proyek juga Detik-Detik Proklamasi waktu Menjadi itu. aktor juga di situ iya, ya. saya di mendapat panggung. kesempatan juga di sana menjadi aktor, memerankan Sayuti Melik. Nah, sedangkan Mbak Heni jadi Fatmawati di sana. Fatmawati. Iya, Jadi di proyek ketemu. itulah kita ketemu ya Mbak Heni. Iya, iya, Itu jadi- proyek yang luar biasa, kita tampil di Balina Wanacia ya. Iya, iya, belajarnya berarti dari teater betul-betul digembleng. Iya, Mungkin betul. mental itu mungkin ya yang mungkin membentuk Mental, pola pikir pola gitu ya. pikir, membentuk karakter, Karakter Dewayu tentunya. menjadi perempuan yang berani, kemana-mana sendiri berani, ya kan? Iya, betul juga Berarti itu. memang memang basicnya dari teater untuk Iya, membentuk gemblengannya dari gembleng. teater ya, mental, semua pola Betul, pikir ya. betul. Karena di teater itu nggak main-main loh. Main-main, iya. Mental Kalau kita mungkin betul-betul. di luar sana pada tahu teater itu ya udah drama aja, padahal enggak ya Mbak Heni. Seni Aduh, vokal, aduh, seni betul. apa? Behind tata- the scene-nya iya, itu tidak tata tahu mereka ya. tata bahkan olah rasa gitu ya. Olah rasa itu, jadi betul-betul kita tidak hanya jago acting aja kalau udah di teater, tapi kita juga dilatih mental kita. Betul. Menjadi mental-mental yang Iya. yang berani di depan orang, kemudian kita berani
menuangkan ekspresi, kemudian berani bicara yang apa yang menurut kita benar. Betul. Gitu ya. Ya itulah salah satu. Di teater juga saya belajar gini loh Mbak Eni. Jadi ada olah rasa itu saya sempet dapet seperti ini. Ternyata marah itu ada tingkatannya gitu. Jadi marah nggak selalu langsung meledak gitu. Terus nangis juga ada tingkatannya gitu. Sedih nggak selalu harus nangis. Tidak harus meraung-raung. Iya nggak harus meraung-raung. Itu sih yang saya pelajari banget dari olah rasa di teater gitu. Iya, kita karena sebelum itu ya saya ya udah kalau sedih ya pasti nangis gitu. Taunya ternyata itu ya. enggak gitu ya. Kadang-kadang diam pun kita berbicara. Iya ya, kan, di teater sekali. itu bukan harus dengan kalimat, bukan Ya. harus dengan dialog kita itu berdialog, tapi dengan diam pun kita bisa berdialog gitu. Itulah teater. Kita memperkenalkan teater juga di sini. Iya. Karena Dewa Ayu juga prestasinya luar biasa di teater juga, dan akhirnya bisa membuat film pendek juga dan menjadi favorit ya film pendeknya. Nah, segitu banyaknya prestasi Dewa Ayu. Ini di sini juga sudah banyak nih. Piala ini katanya masih sebagian kecil dari piala-piala di rumah ya, ini yang dibawa ke Bali Now. Ternyata ini sudah begitu banyaknya. Nantilah diperlihatkan, bisa ya ada mungkin video-videonya atau foto-fotonya ya untuk kegiatannya, atau foto-foto dari piagam, kemudian piala-pialanya. Nah, dari berbagai kegiatan prestasi Dewa Ayu pasti ada keinginan kedepannya, harapan kedepannya yang ingin dicapai. Oke, harapan ke depannya. Mungkin kalau disingkatkan skala yang terdekat ini mungkin semoga proyek-proyek saya entah itu di organisasi ataupun penelitian berjalan lancar dulu ya, selesai seperti itu. Kemudian saya ingin lanjut apoteker juga. Kemudian selain apoteker, selain di akademik gitu, saya juga ada keinginan untuk melatih adik-adik di sini untuk lebih menggugah selera seninya gitu, generasi muda Bali di sini, karena saya rasa udah mulai luntur gitu ya, tapi kita harus tetap gitu membangun atau menjaga kesenian di Bali itu, karena memang Bali itu ya identitasnya seni budaya gitu. Itu yang harus kita pertahankan. Jadi ingin melatih mungkin dari Dharma Wacana ataupun dari teater dan seni-seni yang lain gitu. Iya, dari anak-anak yang mulai bertumbuh mungkin ya, Iya, bisa betul. kita bimbing ya, kita didik, kita ajak untuk melestarikan seni budaya Bali lewat Tentunya. bisa mungkin teater, Ya, seni peran, bisa. tari, Betul. gitu, Banyak Mekidung, jalan. banyak hal, Iya. banyak jalan. Jadi rencananya Dewa Ayu menyiapkan ruang gitu buat mereka. Iya, seperti itu kurang lebih. Aduh, luar biasa ya. Ya, semoga anak-anak yang di luar sana bisa gabung ya suatu saat nanti bersama Dewa Ayu. Nah, mungkin kedepannya nih sudah ada cita-cita, sudah ada rencana. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak muda Bali di luar sana. Pesan nih. Iya, pesan atau apa, sharing lah pada mereka apa yang baiknya kita perbuat saat ini mumpung masih muda. Ya, betul, mumpung masih muda ya. Iya. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang generasi muda gitu ya, generasi muda pasti biasanya banyak yang bilang lagi quarter life crisis gitu, Betul. lagi krisis identitas gitu. Saya nggak tahu nih mau kemana. Lagi gitu. labil. Ya, lagi labil. Saya nggak tahu fokus saya mau kemana gitu, mau berkarir di mana gitu. Itu nggak apa-apa banget teman-teman pemirsa Bali Now. Itu wajar sekali. Tapi pesan saya adalah jangan takut mencoba gitu, karena banyak sekali kesempatan di luar sana. Jadi ambil semua kesempatan yang ingin kalian coba, kemudian manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, itu bisa banget untuk kita maksimalkan, berbuat hal-hal positif, yang kreatif gitu, untuk memaksimalkan atau membuat masa muda kita lebih bermakna gitu. Nah, selain itu juga yang biasanya saya pegang nih Mbak Heni ya, mungkin bisa juga jadi pegangan untuk pemirsa Bali Now. Saya selalu berpegang bahwa give the best version of yourself so the world will sending you the best. Jadi artinya adalah ketika kita memberikan versi terbaik dari diri kita, maka alam akan mendukung dengan memberikan hal yang terbaik juga untuk kita. Iya, Gitu. betul banget. Berarti betul-betul ini sebagai motivasi juga ya buat anak-anak di luar sana ya, anak-anak Semoga muda ya. Bali terutama ya. Iya, semoga apapun yang diomongin oleh Dewa Ayu Trisna menjadi motivasi buat mereka.
Astungkara. Oke, matur suksema sudah hadir di Bali Now. Matur suksema juga. Semoga apapun rencana, keinginan, cita-cita Dewayu Astungkara. bisa terrealisasi segera. Segera. Oke. Matur suksema. Nggih. Matur suksema juga Oke. sudah mengundang saya ke sini. Oke. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Dewa Ayu Trisna Damayanti, anak muda Bali yang sangat berbakat, yang sangat berprestasi. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.